Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera semua bagi teman-teman pendengar setia Paspot Test News Podcast. Hari ini bersama dengan saya Ibob David, kita kedatangan tamu yang spesial, yaitu Bapak Haji Hasnul Khalid Pasaribu SEMM. Beliau adalah seorang sekretaris FKUB Kota Bekasi, yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bekasi. Apa kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak Haji. Ketemu lagi. Sehat. Demi Paspot saya datang ke sini. Oh, tepuk tangan dulu dong. Semoga Luar biasa. bermanfaat. Demi Pas News Paspot ya, betul Iya. ya. Luar biasa ya. Dan Pak Haji katanya makin segar nih, makin sehat. makin sehat, alhamdulillah. Tinggal jalannya aja. Tapi saya senang sekali Pak Haji, ceria, segar. Hari ini tema kita cukup berat sebenarnya Pak Haji. Temanya adalah Indonesia tanpa toleransi. Serem itu. Gimana bisa dikatakan seremnya gimana Pak Haji? Menurut Pak Haji definisi serem tema ini Indonesia tanpa toleransi itu gimana Pak Haji? Bisa ungkapkan Pak Haji? Nggak apa-apa, bebas, lugas dan gamblang Pak Haji. Jadi secara real ya, Yes, di dunia ya. internasional ada beberapa negara-negara yang takut dan tidak mau melaksanakan toleransi, mengakibatkan antara tetangga dengan tetangga yang lain ketakutan, sama-sama berburuk sangka. Makanya survei dari Washington Post tanggal 15 Mei yang lalu, 15 Mei yang lalu, yaitu menyatakan seperti Bangladesh, India, itu mereka itu tidak mau untuk berdekatan dengan orang-orang yang bukan kelompok mereka, bukan agama mereka. Dan satu lagi yang paling mendalam sekali terjadi di Hong Kong. Jadi keluarga-keluarga Hong Kong itu lebih menitik beratkan dia berdomisili dan bertempat tinggal di tempat ya ras dia, golongan dia, agama dia. Nah, kalau umpamanya itu terjadi di Indonesia, dia harus tinggal dengan agama dia, dengan suku dia, tanpa ada apa, akhirnya kan kacau untuk mencari tempat tinggal. Itu masalah tempat tinggal saja. Walaupun Washington Post itu mendahului bahwa mereka menyelidiki tentang segi ekonomi. Ternyata kesenjangan ekonomi itu ada kaitannya juga dengan kesenjangan pendidikan. Nah, kita mengetahui kalau Hong Kong berbeda dengan Bangladesh, berbeda dengan India. Hong Kong ekonominya lumayan, pendidikannya lumayan. Akhirnya terpakulah di Hong Kong itu bahwa karena mayoritas mereka itu orang-orang seperti itu masih nyaman. Tapi kalau di India, di Bangladesh, terjadi hal-hal yang krusial di antara tetangga dan lain sebagainya, sehingga tidak menyapa, sehingga pergi menyendiri, dan terjadilah konflik-konflik horizontal di antara masyarakat itu sendiri. Nah itu, sehingga Washington Post ini membuat suatu skema bahwa ternyata di Indonesia ini yang paling toleransi, yang bisa hidup bermasyarakat itu Rwanda, Irlandia, Belanda. Nah itu, jadi itu yang merupakan suatu contoh. Nah itu akhirnya Indonesia pun melalui Kementerian Agama pada tahun 2022 kemarin menyatakan bahwa toleransi di negara Republik Indonesia sudah mencapai 73%. Dan bertambah kenaikan persennya pada tahun 2023, tadi 2023 menjadi 76% toleransi umat beragama di Indonesia. Itu yang luar biasa. Jadi kalau seandainya temanya adalah Indonesia tanpa toleransi, saya berdoa dan saya mengajak semuanya komponen masyarakat berdoa supaya di Indonesia tidak terjadi intoleransi. Indonesia tetap bertemakan toleransi, humanis, dan saling pengertian kepada sesama manusia. Terbukti. Makanya pemerintah diawali di tahun 2006. Di 2006 pemerintah membentuk tiga komponen. Yang pertama, pada tanggal 21 Maret dibentuklah FKUB. Dengan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8. Akhirnya terbentuklah FKUB dalam rangka bagaimana kerukunan umat beragama dengan 6 agama yang ada di Indonesia ini bisa terjalin dengan baik. Ternyata
berhasil sampai sekarang. Ya. Dengan adanya LSM yang namanya Setara Institute atau semacam organisasi yang dipercaya oleh pemerintah supaya bisa menilai, mengidentifikasi kota-kota mana yang memang di Indonesia ini yang toleransi dan intoleransi. Alhamdulillah, Bekasi nomor 2, mudah-mudahan tahun depan nomor 1. Nah, ini seperti itu. Kembali kepada tahun 2006, setelah terbentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB, pemerintah pada tanggal 11 Mei membentuk lagi yang namanya FKDM. FKDM itu masalah tentang keamanan supaya amanlah masyarakat itu. Selanjutnya pada tanggal 1 November dibentuk lagi FPK, Forum Pembauran Kebangsaan. Artinya dari FKUB, FKDM, FPK, pemerintah pusat sudah berusaha membuat suatu wadah, sehingga wadah ini bisa diaksikan oleh masyarakat, sehingga masyarakat itu agamanya rukun, keamanannya rukun, budayanya rukun. Hanya satu-satunya di dunia, saya kira. Agama dibuat rukun, budayanya dibuat rukun dengan FPK, Pembauran Kebangsaan. Ada Manado, ada Sunda, ada Batak, dan lain sebagainya. Di tahun 2006. Sehingga dari tahun 2006 sampai saat sekarang, keberhasilan oleh pemerintah pusat itu sangat luar biasa. Makanya terbukti dari penelitian dari Kementerian Agama di tahun 2023 kemarin, 76% toleransi umat beragama di Indonesia. Wah, cakep ya. Wah, terima kasih Pak Haji. Ini luar biasa ya penjabarannya tentang Indonesia, bahkan tadi 2006 Iya. lahir FKUB gitu kan. Saya senang dari kalimatnya aja, Forum Kerukunan Umat Beragama, itu jelas sih kan, jelas banget. Nah tapi tadi dikatakan di Indonesia itu yang kita bisa lihat ada kota-kota yang toleransi dan ada juga kota-kota yang intoleran. Betul ya Pak, Iya, betul, Pak Haji betul. ngomong demikian kan? Betul. Boleh nggak kita semua pendengar tahu kota-kota mana yang masuk kategori intoleran Pak Haji di Indonesia ini? Jadi intoleran. Iya. Aduh, gak enak juga. Oh, enggak, Tapi enggak. Pak. Ini edukasi, ini edukasi. Ini data. Data dan edukasi Pak ini. Iya, betul. Oke. Jadi nomor 1 yang intoleran menurut dari Setara Institut itu adalah Depok. Depok. Oke, nomor 1. Setelah Depok itu ada Padang. Padang. Setelah Padang itu ada lagi kota, aduh saya lupa itu, ya termasuklah di situ Aceh, Aceh. Sabang. Sabang. Nah, termasuk yang itu yang dikategorikan 10 ranking terbawah dikatakan intoleran. Intoleran. Tapi bagaimana aspek daripada intoleran itu sebenarnya kita juga masih berdiskusi tentang hal itu. Sebab ini di bawah naungan dari yang dipercaya oleh pemerintah yaitu Setara Institut. Setara Institut. Jadi ada indeks kota toleran. Jadi ada 8 indeks kota toleran. Disebut dia merupakan kota toleran karena ada 8 kajian di situ. Salah satu kajiannya itu adalah bagaimana kepala daerah yang bersangkutan benar-benar membuat program toleransi di daerahnya melalui RPJMD. Oke. Nah, sehingga itu bisa dimasyarakatkan kepada seluruh masyarakat. Sebetulnya di dalam RPJMN Pak Jokowi tahun 2020-2021 sudah mencanangkan di dalam RPJMN-nya, yaitu moderasi beragama. Nah, itu yang merupakan titik beratnya dilakukan oleh Kementerian Agama. Dengan konteks seperti itu, terjadilah moderasi beragama disosialisasikan sehingga masyarakat itu harus hidup berdampingan, gak boleh lagi kotak-kotak, dan seluruhnya bisa menjamin. Sehingga dengan kita bangganya dengan negara kesatuan Republik Indonesia ini, saat ini tidak ada lagi, hanya sekian persen lah, dan itu hanya oknum. Ya, betul. Kenapa oknum? Ini masalah agama. Betul. Jadi agama, kita tidak boleh untuk kepada orang lain supaya begini, karena agama kami begini, gak boleh. Ya. Dalam agama Islam, lakum dinukum waliyadin. Betul. Silakan orang mau ke masjid, silakan. Orang mau ke gereja, silakan. Ya. Memang itu anutan agamanya, silakan. Tidak boleh dilarang. Ya. Di negara kesatuan Republik Indonesia tidak boleh melarang agama yang sudah disahkan oleh pemerintah. Ya. Silakan dia beragama,
dan beribadah di tempat ibadah yang telah dicanangkan oleh pemerintah, yang telah disahkan oleh pemerintah. Kita nggak Yes. boleh. Hanya ini satu, Bang. Apa Pak Haji? Kira-kira Pak Haji. Sanksi hukum. Nah, sanksi hukum gimana Pak Haji? Jadi di dalam PBM, peraturan bersama menteri, Ah, pedoman dari FKUB, kerukunan umat beragama, nggak ada sanksi hukum diteruskan. bagi pelanggar gitu. Pelanggar. Nggak ada sanksi hukum Tidak ya? ada sanksi hukum. Hanya merupakan pembinaan-pembinaan. Apabila, coba apa sanksi hukum kalau seandainya seseorang menolak, tidak setuju tempat ibadahnya di situ? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Secara tegas. Ya, tidak Tapi kalau tertulis ya. iya, secara tertulis nggak ada. Nah, ini merupakan suatu titik kelemahan. Yang Tapi harus kelebihannya diperbaiki. juga ada. Ah. Bagaimana supaya kita berusaha untuk meyakinkan masyarakat agar masyarakat itu mampu untuk bertoleransi antara satu dengan yang lain. Yes. Wah, cakep. Saya sangat senang sekali tadi kalau saya singgung bicara tentang intoleransi, karena sebenarnya berkaitan dengan besok tuh tanggal 16 November, Pak Haji. Betul. Itu Ah, hari toleransi internasional. Betul. Kita bersyukur bahwa Indonesia disorot dunia salah satu negara yang toleran. Ya. Betul ya Pak Haji ya? Jadi Nah, tahun 2015 2015, oke, Pak Haji. Indonesia itu nggak dipandang. Indonesia itu termasuk catat yang ya. intoleran. Tidak dipandang termasuk yang intoleran. 2015. Catat baik-baik ini. Akhirnya pemerintah berupaya. Yes. Sehingga sekarang dikategorikan Indonesia itu adalah negara negara yang Percontohan. bukan negara, apa istilahnya itu? Negara yang taat beragama. Taat beragama. Jadi negara yang taat beragama dan toleransinya sudah mulai naik. Alhamdulillah. Jadi orang-orang taat beragama, apa ya istilahnya itu ya? Orang-orang yang taat beragama, Islam itu taat beragama, Kristen taat beragama. Jadi Indonesia merupakan salah satu percontohan di That's dunia. right. Itu dia dari percontohan. Nah, Betul. di dunia pada saat sekarang, Ya, bahwa Indonesia itu walaupun berbeda-beda agama, tapi termasuk toleransi dan termasuk tinggi. taat beragamanya sangat tinggi. Ya, alhamdulillah. Nah, itu. Wow, Catatan luar biasa ya. internasional sekarang. Ini suatu kebanggaan ya. Kebanggaan. Nah, sebenarnya kalau kita mau jujur ya Pak Haji ya, kita kalau melihat sejarah bangsa ini keren banget. Oh ya, religius. Nah, Jadi negara- Indonesia termasuk sangat religius Religious dan toleransi. dan ya. sudah mulai meningkat Iya, toleransi. jadi kita katakan Indonesia negara religius dan toleransi, gitu ya. Iya. Oke, tepuk tangan dong buat Indonesia. Kali ini sengaja saya pakai topi Indonesia merah, saya pakai kaos merah karena sebentar sore Indonesia timnas akan lawan timnas Jepang. Iya. Jadi merdeka. Merdeka. Nah, kalau bicara tentang toleransi, sebenarnya gini Pak Haji, kita dulu Indonesia dijajah sekian ratus tahun sama Belanda, karena masing-masing diadu domba dengan divide et impera, betul ya? Betul. Masing-masing punya prinsip, punya filosofi, punya sesuatu kan? Akhirnya tidak mengerti kata toleransi, tenggang rasa, tempo saliro. Nah, hal-hal ini kan harusnya dibangun dari budaya dari zaman dulu kan. Lahirlah tadi kata Bhinneka Tunggal Ika, betul ya? Berbeda-beda tapi satu jua. Nah, Pak Haji, kita kembali kepada tema Indonesia tanpa toleransi. Tadi Pak Haji spontan katanya ngeri. Ngerinya gimana Pak Haji? Silakan Pak. Ini penting supaya pendengar mengerti. Kenapa sih mesti toleransi? Iya, kalau seandainya tidak intoleransi ya orang nanti beragama susah. Ah, Ya kan? Orang beragama susah. hmm, Udah itu orang pergi ke tempat ibadahnya susah. Selanjutnya kalau perdagangan juga dalam segi ekonomi, jangan beli ke sana. Nah, Sana orang Cina. Jangan ke sana, sana orang Islam. Jangan beli ke sana. Nah, ini faktor ekonomi. Pada waktu pertama kali diselidiki, ternyata salah satu melorotnya budaya tentang toleransi itu karena ekonomi karena ekonomi. dan pendidikan. Ekonomi dengan pendidikan itu harus dua ini nggak bisa dipisah. Yes. Diselidiki ekonomi karena pendidikannya rendah. Diselidiki pendidikan akhirnya mengakibatkan intoleransi. Ini gua nih, ini. Dan orang-orang yang pendidikannya rendah dan ekonominya rendah cenderung salah satunya itu adalah
ya udah semau gue. Ya. Karena apa? Urusannya perut. Oke. Akhirnya terjadilah hal-hal intoleransi sehingga orang komunis sekarang aman. Coba bayangkan, Natal banyak yang bantu, bukan hanya Yes. panitianya Kristen, Yes. oke, Ya. tapi Nahdlatul Ulama tampil di situ, Ya. ya kan? Begitu juga Idul Fitri. Kami pernah ke Malang, di Malang itu udah terjadi tuh. Jadi kalau Idul Fitri dibantu oleh Katolik dan Kristen yang ada di lingkungan itu, di Ya. daerah apa itu, di Malang itu. Begitu juga kalau seandainya Natal, itu dibantu oleh mereka. Sebab apa? Masjidnya dengan gerejanya, katedralnya berdekatan. Bahkan tempat parkirnya juga begitu. Dan sudah dicontohkan di Istiqlal dan katedral, Ya. sudah ada jalan terowongan di bawah Ya. yang menghubungkan katedral dengan Masjid Istiqlal. Sehingga imam besar Istiqlal disaluti oleh dunia internasional. Akhirnya oleh Pak Prabowo dijadikan menjadi Menteri Agama. Alhamdulillah. Gitu. Pak Haji tahan sebentar nih, kayak makin lama makin seru nih. Namun waktu terbatas, kita break sejenak. Oke, teman-teman jangan kemana-mana. Kita akan lanjut setelah berikut ini. Ya, kembali lagi bersama saya dengan Ibob David dan juga Pak Haji. Ya, Pak Haji luar biasa ya. Bicara tentang toleransi kayak nggak habis-habis, Pak Haji. Karena kalau kita melihat Indonesia itu berbagai macam suku, bangsa, betul ya, ada di negara ini ya. Begitu besar, begitu luas negeri ini gitu kan. Tapi kita bersyukur tonggak sejarah bangsa ini dimulai dari Sumpah Pemuda 1928 itu. Nyong Ambon, Nyong Selebes, Nyong Java, betul ya Pak? Iya. Haji ya. Lalu lahir kemerdekaan Indonesia yang dimotret juga anak-anak muda Pak Haji, di mana Bapak Soekarno, Hatta diculik, betul ya? Dan dari situ lahir juga nggak lama setelah itu Tritura, 3 tuntutan rakyat. Dan kalau kita lanjut lagi ternyata lahir Reformasi 1998. Dan sekarang kembali ke Indonesia yang tadi 2006 gitu kan, lahir FKUB gitu kan. Tahun 2015 Indonesia masih kategori belum termasuk negara yang toleran, betul ya Pak? Yeah. Tapi alhamdulillah sekarang Indonesia diakui tadi negara yang religi gitu kan, Religius dan toleran. toleran. Wah, tepuk tangan dulu dong buat Indonesia. Indonesia merdeka. Nah, sekarang pun juga lagi rame viral tentang timnas Indonesia yang dipenuhi dengan pemain naturalisasi. Iya. Betul kan? Ada pro dan kontra, padahal itu keturunannya jelas. Yang bapaknya orang Aceh, yang bapaknya orang Ambon, yang bapaknya banyak, betul kan? Nah, menurut Pak Haji, fenomena apakah yang sebenarnya sedang terjadi di Indonesia saat ini? Bicara tentang toleransi. Silakan Pak Haji. Fenomena yang sangat luar biasa. Apa? Nanti malam kita lihat. Nanti malam kita lihat di stadion. Yes. Tidak ada berkata di situ, lu orang Islam, lu orang Kristen, Wow. lu orang Batak, Praise lu God. orang Ambon, semuanya Indonesia Jaya. Merdeka. Itu. Memang Keren, sudah keren, dimulai keren, dengan keren, Sumpah keren. Pemuda. Yes. Sumpah Pemuda, begitu pemuda-pemuda rapat pada waktu 28 Oktober terjadi Sumpah Ya. Pemuda, tidak bisa nyatakan, oh orang Islam lain Sumpah Pemudanya, Ya. orang Kristen lain Sumpah Pemuda. Tidak. Jadi mulai dari dululah tercipta toleransi umat beragama di Kota Bekasi. Keren Pak Haji. Sehingga terciptalah Bhinneka Tunggal Ika. Yes, that's right. Berbeda-beda tapi tetap bersatu. Yes. Banyak negara lain berguru ilmu ke Indonesia. Ya. Tahun kemarin negara Jerman. Jerman ya. Nah, saya sendiri yang menghadapi. Hmm. Mereka bertanya dengan heterogen agama dan heterogen budaya. Hmm. Di negara lain tidak perlu saya sebutkan. Heterogen budaya itu dengan agama itu hampir satu kesatuan. Tapi di Indonesia heterogen budaya, heterogen adat tidak akan masalah tentang agama. Orang Batak, Islam ada, Kristen ada, Katolik ada, orang Cina ada Kristen, ada Islam,
Orang Dayak, ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, Hindu, Konghucu, semuanya membaur. Jadi tidak ada di Indonesia ini satu kebudayaan, satu adat, hanya ngurusin satu agama saja. Ya. Itulah hebatnya Indonesia. Wah, Pak Haji, ini kalau agak sedikit dalam dikit nih Pak Haji. Emang tugasnya host kayak gitu Pak. Kita ngulik nih gitu kan tadi. Bahkan saya bisa katakan bukan hanya agama Pak, satu keluarga. Satu keluarga, iya, Satu betul. keluarga, bahkan satu keluarga itu di dalamnya ada yang Muslim, ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang Buddha, ada yang Hindu. Iya. Pernah dengar itu Pak? Betul, saya pernah dengar. Hostnya juga begitu. Itu gimana Pak? Bisa Bapak definisikan nggak? Bapak bisa diskusikan bagaimana keluarga di Indonesia sampai segitunya loh Pak? Kristennya ada, Islamnya ada, Buddhanya ada. Jadi itu gimana Jadi Pak? itulah wujud toleransi. Ah, Jadi wujud toleransi itu tiga. Yang pertama, bagaimana tentang toleransi berbangsa dan bernegara. tahan Pak. Toleransi pertama Berbangsa dan bernegara. itu yang pertama toleransinya. Yang kedua Yang kedua, toleransi antar masyarakat. toleransi antar masyarakat, Yang ketiga, toleransi antar keluarga. antar keluarga itu juga. Nah, jadi ini yang dipakai toleransi antar keluarga. Sehingga Oke. tidak ada lagi dipilah-pilah. Kalau Idul Fitri, mereka keluarga ngadain. Ya. Kalau Natal, mereka keluarga mengadakan. Ya. Nah, itulah merupakan betapa hebatnya Indonesia. Wah. Sehingga jangan dikatakan bahwa Indonesia tidak ada toleransi. Ya. Indonesia sangat toleransi, That's right. sangat dan sangat. Waduh, tepuk tangan dong. Wah. Kayaknya mungkin teman-teman Bang Joni dan Bang Holis dan Bang Hasbi, kayaknya kalau saya angkat beliau jadi Menteri Agama kayaknya. Toleransi mantep banget nih. Ya, tapi memang ini menarik bicara tentang Indonesia tanpa toleransi tadi dikatakan ngeri banget gitu kan, dari sisi budaya, agama, pendidikan kan itu sampai ekonomi itu akan jadi chaos, kacau betul ya. Tetapi kita nggak bisa mengatakan Indonesia tidak ada toleransi karena faktanya tadi dengan dasar tonggak 1928 Bhinneka Tunggal Ika kan sampai sekarang bahkan suatu keluarga pun penuh dengan Coba sebagai contoh sederhana. Orang Indonesia itu sosialnya tinggi betul tanpa melihat agama. ya Terjadi kecelakaan di depan matanya, dia nggak nanya Besok. ini agamanya apa, betul tapi langsung karena sosial tinggi bangsa Indonesia tidak bertanya tentang hal itu. yes Toleransinya tinggi, langsung ditolong. yes Itu kebakaran, longsor, semuanya membantu. ya. Itulah hebatnya Indonesia. Tetapi yang paling penting ini Pak, saya juga dapat kalimat begini. Kalau kita menolong orang, membantu orang, dan kata memberi gitu, kita nggak mesti bertanya agamamu apa. Iya, Betul Pak ya? betul. Atau kita yang menerima bertanya agamamu apa. Betul ya Pak? Iya. Karena tadi dari sisi kemanusiaannya. Coba sebentar, Yes. kita cut dulu. Yes. Kalau itu terjadi, saya atau orang lain naik pesawat, pilotnya agamanya apa? Nggak jadi naik pesawat. Nggak jadi naik pesawat. Nggak jalan ya? Nggak jalan. Pilot juga nanya, maaf penumpangnya agamanya apa? Itulah Indonesia tanpa toleransi jadi begitu. Oh, keren Pak. Terima Jadi kasih Pak. bahaya. Bahaya. Wahai masyarakat bangsa Indonesia, Yes. ayo bertoleransi. Yes. Secara nasional negara kesatuan Republik Indonesia. Yes. Adapun masalah agamanya, nafsi-nafsi silakan. Nafsi-nafsi itu. Silakan. Masing-masing agamanya dengan wujud yang beribadah dengan baik dan benar. Ya, Nah. saya suka banget dengan kalimat suka dikatakan, "Oi, orang Indonesia, OI gitu, orang Indonesia, bersatulah orang Indonesia." Nah, itu ya Pak. Woi, orang 82 gitu ya. 62. 62, plus 62. Nah, Pak Haji, ini nggak terasa ya, benar-benar cepat waktu ya. Tapi yang mau saya sampaikan bicara tentang toleransi ini sesuatu yang sebenarnya barang yang mahal, Pak Haji. Barang yang langka sebenarnya. Tapi kita bersyukur di Indonesia ini sudah mulai mengerti, mulai menyadari, walaupun tetap ada kerikil-kerikil ataupun dikata 1-2 orang gitu Pak Haji ya. Kira-kira dari Pak Haji apa sih yang maksimal yang bisa kita lakukan buat masyarakat luas mengerti dan menyadari tentang toleransi ini? Apa Pak kira-kira?
betul barang yang mahal. Memang semula toleransi itu barang yang mahal. Tapi ternyata apabila kita lihat identifikasi, ternyata toleransi itu barang yang murah. Oh, Barang yang murah bisa dilaksanakan oleh siapa saja. siapa saja? Kuncinya cuma satu. Iya Pak, apa Pak? Ya saling menghargai Ya, agama orang lain. ya, Silahkan kalau ada agama orang lain melaksanakan ibadahnya sesuai dengan kepercayaannya, silahkan. yes, Kita hargai dan kita menahan diri. yes. Artinya menghargai dan menahan diri. Menghargai dan menahan diri. Pasti ada perbedaan. Sebagai contoh, sebuah taman bunga. Kalau hanya satu jenis bunga, mana letak keindahannya? Tapi sebuah taman bunga, banyak bunga-bunga yang muncul di situ dengan warna-warni. Itulah bentuk keindahan. Dan boleh saya balik, kalau Indonesia tanpa toleransi dikatakan sekarang toleransi itu indah. Wih, keren, keren, keren. Dengan berbagai macam heterogen itu jadi indah. Oh, ada yang ke masjid, oh ada yang ke gereja, oh ada yang ke wihara. Indah. Betapa banyaknya ilmu yang kita anut di dalam toleransi itu. Berarti ya indah toleransi itu. Seperti taman yang mempunyai banyak bunga-bunga. Silahkanlah untuk menjalin hubungan yang lebih baik, yang lebih akrab sesama manusia. Secara agama silahkan masing-masing dan tidak akan mungkin bisa bersatu. Nah, Jadi kalau ada pertanyaan bagaimana perbedaan Indonesia ini supaya bisa disatukan, nggak mungkin. Biarkanlah itu berbeda. Biarkanlah bunga-bunga itu berbeda. Asal bagaimana menata bunga itu biar sedap dipandang. Biarkan berbeda. Kristen biarkan begitu. Islam biarkan begitu. Asal memang itu disetujui oleh negara Kesatuan Republik Indonesia. ya, Adapun perbedaan ini harus kita satuin, nah itu yang nggak boleh. ya. Biarkanlah bunga-bunga itu tumbuh dengan mekarnya, dengan indahnya. Begitu. Wah, tepuk tangan dong. Yes. Pak Haji, sama juga halnya dengan pelangi. Pelangi itu tidak akan indah Iya. kalau dia cuma satu warna. Harus ada merah, kuning, hijau, jingga, kan gitu kan? Itu kalau enggak begitu, enggak indah, Pak Haji. Betul Pak Haji ya? Ini merah putih. Coba kalau kita dua-duanya putih. Iya. Ini sekarang justru kita Indonesia banget dengan merah putih kan? Iya, menang nanti Indonesia lah. Amin. Saya katakan amin. Ya Pak Haji, ini besok tuh tanggal 16 hari hari toleransi internasional. Kira-kira dari FKUB atau pemerintah Kota Bekasi atau Indonesia, adakah mengadakan sesuatu event acara atau apa? Kira-kira yang saya mau tahu. Jadi FKUB sudah mengadakan kemarin Oh kemarin. dalam rangka Hari Internasional kemarin. Sekarang kenapa dititik poinkan kepada bullying? Oke, bully ya. Iya, masalah itu bagaimana kekerasan terhadap minoritas. Ya. Nah, minoritas di sini adalah kaum perempuan. Jadi perempuan ini sekarang banyak pelecehan di mana-mana, anak dibully dan lain sebagainya. Kemarin kejadian di Surabaya kan, gara-gara main basket, akhirnya jadi seperti itu. Akhirnya orang tuanya datang, akhirnya disuruh menggonggong dan lain sebagainya. Nah, ini jadi kemarin sudah kita laksanakan. Artinya ini juga wujud daripada toleransi. Udahlah, nggak usah bully-bully kalau udah seperti itu. Pertama kita membuli tentang fisik. Yang kedua kita bullying tentang harta. Tidak untuk kemungkinan nanti kita bullying terhadap agama. Apaan lu agama lu? Ini yang kita mencegah itu. Kita cegah mulai dari awal. That's right. Jadi FKUB Kota Bekasi sudah mengadakan kemarin. Siap. Tentang konteks seperti itu. Di mana Pak kemarin aja ini? Kemarin di Wihara. Wihara. Nah, jadi ini hebatnya FKUB. Ya, itu. FKUB mengadakan kegiatan tuh di samping di aula, di masjid, dan juga di gereja, dan juga kemarin acaranya di Wihara, di kelenteng yang ada di proyek Bekasi. Dekat Maya Oking sini ya. Betul. Pak Haji, mungkin next time FKUB ataupun apapun lembaga itu tidak hanya tanda kutip dipenuhi oleh orang-orang tua, tapi anak-anak muda yang nasionalis, yang cinta bangsa, toleransi seperti ini Pak Haji. Artinya nanti mungkin ada event-event seperti tadi di kelenteng itu, kita bisa bikin brosur, flyer, ajak. Ada.
Ada. FKUB Kota Bekasi mungkin satu-satunya di Indonesia mungkin telah mempunyai forum pemuda lintas agama. Formula. Jadi terdiri dari pemuda lintas agama. Yang kedua, Perwala, persaudaraan wanita lintas agama, ibu-ibu. Tidak ada. Dan kemarin 1 bulan yang lalu sudah kita bentuk forum Pelita, pelajar lintas agama. Jadi ini adalah bibit-bibit dan juga mereka duta-duta dari FKUB untuk menyampaikan toleransi di masyarakat Kota Bekasi. Amin. Pak Haji, waktu begitu mepet, saya berdoa, saya berharap Kota Bekasi betul-betul menjadi kota toleransi. Amin. Kalau sekarang nomor 2, kita berdoa dia akan menjadi nomor 1. Iya. Betul ya? Iya. Kita berdoa dengan siapapun wali kota yang akan terpilih nanti, kita berdoa benar-benar toleransi ini terwujudkan, Pak. Betul ya? Iya. Tidak ada lagi penutupan gereja, tidak ada lagi pelarangan orang beribadah gitu kan. Iya, betul. Semua sama-sama. Kenapa? Kita lahir dan besar di Indonesia. Dan di negara kesatuan Republik Indonesia diperbolehkan mendirikan tempat ibadah, bukan dilarang, dengan ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati. Betul ya. Ya Pak Haji, sebelum kita tutup, bolehkah Pak Haji kasih closing statement atau pernyataan buat pendengar apa yang Pak Haji mau sampaikan tentang toleransi ini? Silakan Pak Haji. Tetap saya berkeinginan kepada bangsa Indonesia, khususnya Kota Bekasi, mari kita galakkan toleransi, kita damai, dan ingat, toleransi itu indah. Yes, damai itu indah, toleransi itu indah. Ya, tidak terasa. Terima kasih Pak Haji. Kita tepuk tangan dulu buat Pak Haji dong. Doa saya sehat selalu buat Pak Haji, ya. Terus jadi berkat buat Kota Bekasi. Ya, amin. Saya berdoa suatu hari jadi Menteri Agama. Jadi pemimpin bagi bangsa ini gitu ya Pak Haji ya. Ya, teman-teman kita undur diri, mohon pamit karena waktu yang ada. Tapi ingat, besok adalah hari internasional untuk toleransi. Kita mari bagikan link ini kepada banyak orang supaya mengerti tentang arti toleransi. Saya Ibu David, Hasnul Khalid Pasaribu. kami undur diri, mohon pamit, sampai jumpa lagi. See you, bye-bye.